Kak. Halo Lili. Halo Kak Salsa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas review CV saya yang tempo lalu. Terima kasih banget Kak Salsa. Dan saya menemukan lagi nih masalah Kak Salsa. Kak Salsa mohon informasi ilmunya gitu. Bagaimana Kak Salsa posisinya ini kan saya beberapa kali ikut course, terus ikut pelatihan dan ada pengalaman macam ikut kegiatan gitu Kak Salsa. Dan itu poin-poinnya itu beda-beda topiknya gitu. Bagaimana cara kita itu membreakdown agar saya takutnya terlalu bersemangat semua saya masukkan. Padahal itu kan harus ada ilmunya ya Kak Sasa. Harus ada line-nya, garis besarnya yang terhubung gitu. Bagaimana kita itu cara membreakdown-nya itu biar nggak makan waktu dan nggak pusing-pusing gitu. Jadi bimbang. Saya kadang-kadang bingung Kak Salsa yang mana ini mau dimasukkan tapi ini sayang gitu. Agak bimbang. Terus yang kedua Kak Salsa, bagaimana cara menghindari CV yang dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mengalami typo gitu Kak Salsa, kesalahan dalam penulisan. Ada nggak suatu sistem atau trik gitu untuk mengetahui bahwa yang kita kerjakan itu typo sebelum kita itu mengapply ke perusahaan gitu Kak Salsa. Terima kasih Kak Salsa. Salam Oke. teh. Thank you Lili atas pertanyaannya. Nah, tadi benar banget kayak kadang kalau kita memang punya banyak banget ke aktivitas atau misalnya kayak bikin apa dan terus habis itu juga ikut ini itu kadang kita bingung ya kayak ini masukin yang mana sih gitu. Nah, tips dari aku yang pertama dicari posisi kita di situ tuh jadi apa. Kalau misalnya cuma jadi anggota, terus habis itu cuma kayak webinar attendee atau jadi kayak datengin webinar aja atau datang di seminar aja, itu mendingan gak usah kamu cantumin karena itu memang ngemakan banyak tempat kayak gitu. Nah terus yang kedua, ini trik dari aku adalah seberapa penting sih perusahaan atau misalnya instansi yang bikin acara ini atau bikin organisasi ini. Misalnya aku punya organisasi yang baru banget nih, masih bayi banget. Aku pernah di situ jadi ketua divisi misalnya. Tapi di sisi lain aku pernah ikut organisasi yang ternyata yang nyelenggarain Bank Indonesia. Nah, itu lebih baik pilihlah yang si Bank Indonesia ini. Bukan mengecilkan si organisasi ini, tapi kan tadi Lili pertanyaannya adalah aku bingung kadang ngesortirnya gimana. Nah, kayak gitu yang kedua. Terus yang ketiga adalah posisi ini kayak misalnya di organisasi A kamu posisinya staff, di organisasi B posisinya ketua. Ya udah masukin yang ketua kayak gitu. Terus kalau untuk lomba itu juga kayak misalnya kamu cuma ikut lomba tapi nggak menang, tapi kamu di sisi lain kamu punya lomba tapi menang, ya udah masukin aja yang lomba yang menang. Dan yang menang itu juga dilihat menangnya apakah harapan 1 atau juara 1, tentu kan beda. Jadi pilihlah tingkat achievement kamu yang paling tinggi kayak gitu sih Lili untuk saran dari aku. Terus yang kedua untuk yang menghindari typo atau grammar gitu ya. Tadi aku kalau kasih saran di Kinobi itu bisa diingetin sama dia kayak ini kamu masih banyak typo atau ini sebenarnya udah berapa persen sih kamu perfect. Kayak CV kita kan memang tidak boleh terlalu panjang ataupun tidak boleh juga terlalu pendek. Nah itu di Kinobi bisa diingetin kayak ini persenannya misalnya belum 50%, berarti kamu harus ngeperbaikin di bagian apa. Itu bisa diingetin sama mereka kayak gitu. Terus juga bisa pakai Grammarly yang tadi aku bilang ini. Grammarly. Terus mungkin juga kamu kalau nggak pengen typo itu di Grammarly juga bisa, apalagi typo itu juga kayak dia dibenerin yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia setahu aku di Word itu bisa kok bisa diingetin sama Word gitu loh. Kalau ini masih typo, sama cara yang paling penting ya baca lagi ininya, baca satu persatu CV kamu udah bener atau belum EYD-nya gitu. Gitu Lili, semoga membantu ya. Terima kasih Kak Salsa. Oh ya Kak Salsa, saya mau nanya Kak. Kan saya ibaratnya masih terbilang fresh graduate ya Kak. Karena kan saya bulan 12 ini mau wisuda gitu.
Berarti lebih bagus itu dipadatkan poin-poinnya, apa aja dipilah-pilih, dan usahakan 1 lembar aja ya Kak Salsa, CV-nya. Usahakan 1 lembar, tapi kalau 2 lembar juga nggak apa-apa kok. Oh, Jangan sampai lebih dari 2 lembar. Itu yang jelek kayak gitu. Jangan sampai kayak karena kamu kepingin masukin semuanya jadinya sampai 3 lembar, atau misalnya siap, 2 lembar penuh, itu jangan. Nggak siap. apa-apa 2 lembar lebih-lebih dikit gitu. Kayak Oh, 2 lembar lebih-lebih dikit, maksudnya 1 lembar lebih-lebih dikit gitu nggak apa-apa. Tapi kalau 2 lembar sampai penuh itu iya, juga iya. bikin pusing Iya, HRD-nya. iya. Makasih Kak Salsa, Oke, makasih. Lili. Nah, pengalaman pribadi ya Kak Sal, saya pusing melihat banyak banget semuanya dimasukin gitu. Jadi langsung kita cari ini yang menonjol apanya coba gitu kan.